Selamat berjumpa kembali dengan riset dunia gaib bersama Ki Ageng Guru. Beberapa yang lalu sudah saya jelaskan mengenai bagaimana makhluk-makhluk dari dunia gaib itu menjadi material. Dari proses imaterial menjadi material dan sudah barang tentu melalui sebuah atmosfer gaib yang kemudian menimbulkan baik itu cahaya maupun juga menimbulkan suatu getaran api, dan itu menunjukkan bahwa antara dunia gaib dan dunia nyata ini memang berbeda dimensinya. Dan kali ini saya akan meneliti tentang apa yang disebut batu gilang di Parangtritis. Ya, ini pertemuan ya, konon ya, ini didefinisikan sebagai tempat pertemuan Nyai Roro Kidul dengan Panembahan Senopati. Dan di sini juga ada yang mengadakan ritual-ritual. Saya tidak tahu ritualnya apa ya. Tapi pengalaman ini merupakan cukup unik juga ya, karena ya, tanpa bekal apapun ya, saya hanya berniat saja untuk mengetahui apa sih batu gilang itu, dan kemudian juga apakah memang tempat tersebut mempunyai ya perspektif sakral dan sebagainya. Saya sudah persiapan dari kota Solo dan kemudian sampai di tempat kira-kira pukul ya, 00 ya, tengah malam. Orang Jawa bilang sidemekayon ya. Gemuruh suara ombak Parangtritis yang begitu menggelegar ya, menambah suasana lebih tintrim ya, suasana atau ambience yang horor ya. Langsung saja saya bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, di manakah tempatnya. Ya, ternyata mudah ditemukan karena di situ juga dibatasi dengan tembok ya, dan ada 2 batu ya, tidak terlalu besar seperti yang terlihat di dalam gambar ini. Saya ya duduk sebentar di situ dan kemudian saya hanya membatik saja, apa yang kamu tunjukkan, hai batu gilang, apabila ada sesuatu yang betul-betul di sini tempat yang sakral, atau saya ya mengatakan bahwa mungkin juga ada benarnya cerita orang bahwa di sini tempat pertemuan antara Nyai Roro Kidul dan Panembahan Senopati. Ya, saya berdiam diri sebentar, kurang lebih 30 menit di situ. Lalu saya berjalan-jalan ke pantai, saya tinggalkan batu gilang. Ya kira-kira tidak lebih dari 10 menit ya, saya kembali lagi ke tempat itu dan saya agak kaget ya. Kenapa? Karena batu itu tadi bersih ya, tidak ada bunga apapun, tidak ada sesuatu pun yang ada di situ. Tapi tiba-tiba saya melihat ada 2 bunga kantil yang ada di atas batu itu. Dan saya merasa bahwa tidak ada orang di tengah malam yang datang dan kemudian hanya beberapa menit ya di situ. Lalu bunga itu saya ambil dan saya bawa pulang. Saya tidak tahu apakah yang terjadi dengan adanya penemuan 2 bunga kandil itu.
Tapi menurut cerita dari nenek moyang kita bahwa batu kantil itu ya mempunyai satu aura magis. Itu representasi dari satu kekuatan magis, terutama karena baunya wangi dan namanya kantil itu bisa saja ada yang ikut begitu. Ya kita berdoa sajalah, mudah-mudahan hari itu memang ada buktinya. Tetapi yang jelas di situ kita tidak berkomunikasi dengan makhluk astral ataupun yang lain. Tapi kita ditunjukin atau ya diberi sesuatu tanda bahwa kehadirannya itu menurut para sesepuh itu diberkahi atau ya diterima, dan mudah-mudahan menurut mereka adalah ya mendapatkan satu keberuntungan. Dari situ kemudian saya berjalan ke ada pendapat kecil di situ, dan kebetulan juga ada para ritualis yang ada di situ. Lalu saya bertanya kepada ritualis di situ, ini saya menemukan bunga kantil 2 di atas batu gilang ini. Apakah ini sebuah pertanda atau apakah itu ya satu perlambang? Ya, orang Jawa bilang perlambang itu tanda-tanda apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu si ritualis itu menceritakan bahwa bunga kantil itu adalah bentuk satu pengasihan. Maksudnya bahwa ada saja mungkin orang yang akan mengasihi, atau setidaknya bunga kantil 2 itu dia sebut sebagai bunga laki-laki kan. Yaitu menurut penjelasannya, saya sendiri kemudian berpikir bahwa dunia gaib itu tidak serta-merta kemudian memberikan satu ucapan yang langsung. Selama ini saya masih mendapatkan bendaan. Di Parangkusumo saya mendapat besi kuning, di Pantai Parangtritis saya mendapat patung Dewi, dan kemudian di sini saya mendapat bunga kantil. Dalam penelitian atau penelusuran dunia gaib ini, saya belum bisa memberikan satu ulasan yang lebih mendetail. Tetapi dari cerita para ritualis yang ada di tempat itu, ya tidak banyak orang mendapatkan kesempatan memperoleh sesuatu dalam permenungan atau dalam semadinya di tempat tersebut. Dan saya dianggap beruntung tadi. Ya tidak menghitung-hitung akan keberuntungan apa, tapi yang jelas dari penjelasan itu kita memperoleh satu pengetahuan bahwa banyak informasi yang kita peroleh tidak saja dari internet atau dari media sosial atau dari media massa yang biasanya ditujukan kepada banyak orang. Kalau informasi dari dunia gaib ini yang diberikan tidak dengan caranya yang langsung,
yaitu bisian atau ada yang memperoleh kitab tulisan, tapi kali ini berupa simbol-simbol, sehingga saya harus belajar semiotik secara baik untuk menerjemahkan apa yang sudah saya temukan ini. Dan syukur alhamdulillah bahwa ada para ritualis yang ada di situ yang bisa ya memberikan keterangan-keterangan berdasarkan pengalaman yang pernah mereka alami. Dan itu cukup memberi saya informasi lebih lanjut untuk mendalami apakah dunia gaib itu hanya memberikan informasi dan lambang-lambang, ataupun juga suatu peristiwa-peristiwa yang melambangkan apa yang akan terjadi. Nanti akan saya ceritakan satu kejadian gempa di Yogyakarta, dan saya memperoleh informasi secara tidak langsung. Artinya pada waktu itu terjadi pengungsian besar-besaran dari Yogyakarta menuju Gunung Lawu, dan itu akan saya ceritakan pada episode berikutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjutkan dengan episode yang lain, yakni pra gempa bumi Yogyakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.